Hai, balik lagi. Gue Umar yang akan mengupas segala informasi di sekitar kita hanya di Peristiwa. Lagi dan lagi. Indonesia masih dirundung kesedihan hingga detik ini. Masih ingat kan kemarin gempa Cianjur? Kesedihannya itu masih berasa loh sampai sekarang. Nah, hari ini gue mendapatkan informasi dari Jawa Timur, Gunung Semeru meletus. Indonesia ini kayak mendapatkan bencana tuh beruntun. Lagi mau akhir tahun toh. Dan pemerintah juga sudah menaikkan status dari siaga menjadi awas. Yang artinya semua penduduk yang ada di sekitar kaki Gunung Semeru harus segera mengevakuasi diri, menyelamatkan diri agar tidak terkena wedus gembel. Wedus gembel itu adalah asap yang keluar dari letusan gunung, itu berefeknya sesak nafas sampai kematian. Nah, ada satu informasi yang sangat gue sayangkan, yang sangat bikin gue kecewa. Kenapa? Ada beberapa orang yang mereka tidak mau dievakuasi dengan berbagai macam alasan yang mereka utarakan. Maksud gua, yuk bantu pemerintah, yuk dukung pemerintah, yuk selamatkan diri. Karena bagaimanapun juga kita harus tetap saling mendukung. Lo udah ditolong, ya kan? Bantu, saling membantu aja. Lo ditolong dan juga lo juga harus ngerti gitu loh. Lo harus mau ditolong, itu juga demi kepentingan lo kok, demi keselamatan lo juga kok, ya kan? Gua mewakili segenap keluarga Median TV mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan penduduk yang terdampak di sekitar kaki Gunung Semeru. Gua harap ini adalah bencana terakhir karena gua ingin Indonesia pulih kembali untuk menyambut tahun baru 2023. Ya. Informasi selanjutnya, ini gua kesel, gua sedih. Apa ya? Ya terpancarlah di muka gue. Walaupun gue tersenyum tapi hati gue sebenarnya tidak bisa nerima gitu kan. Seorang anak tega membunuh keluarganya. Satu keluarganya. Coba imagine the people in the sky in the world, ya kan. Seorang anak membunuh keluarganya gara-gara dia nganggur, ya kan? Ya wajar dong orang tua itu bilang ke anaknya, nak coba dong kamu kerja gitu, bantu-bantu gitu, utang bapak, utang mama gitu buat makan juga kan, kita juga ntar yang enak. Dibunuh dia orang tuanya. Jadi kan bapaknya suka ngopi, ya kan? Ibunya suka ngeteh nih. Dicampurin nih sianida ke dalam kopi tuh. Dan itu ingat kan kasus yang kopi sianida tuh yang beberapa tahun lalu tuh. Ini sama kayak begini nih. Ibunya, bapaknya, keluarganya semua dimasukin sianida di minumannya. Mati abis itu. Meninggal lah mereka semua kan. Itu kronologinya seperti itu. Dia mendapatkan racun sianida itu dari online shop. Jadi dia beli di online shop, ya kan? Iseng aja gitu ditaruh. Set. Gitu. Ditaruh di minuman keluarganya. Gue gak ngerti ya, maksud gue kok bisa gitu loh. Kok tega. Lu udah dibesarin, lu udah disekolahin, ya kan? Lu udah diurusin. Kok tega gitu. Gini. Gitu kan, kita kan dari umur 20 sampai 30 tahun itu kan ya kita mengalami fase-fase yang sama lah. Dari mulai kita harus bekerja, dari mulai kita harus menggantikan peran ayah sebagai tulang punggung keluarga, kita harus ngurusin adik-adik kita harus bertanggung jawab kepada orang tua kita juga toh. Nah, diduga anak ini memiliki keterlambatan kedewasaan. Ini umurnya di sini nih, 22 tahun. Umurnya nih.
kedewasaannya masih di sini. Jadi dia belum bisa berpikir secara rasional dan juga berpikir secara jernih. Coba bayangin. Kalau berperbuatan seperti itu kan pasti, kalau kata orang Karang mah sumbu pendek gitu, ya kan. Nah, itu dia faktor itu yang membuat si anak tidak bisa berpikir jernih, akhirnya menjadi beringas. Untuk kalian para penjual bahan kimia di online shop, tolonglah lebih selektif lagi dalam memberikan produk Anda ke konsumen. Karena gue nggak mau kejadian ini terulang lagi untuk kedua kalinya, 3 kalinya, dan 4 kalinya. Gitu. Dan untuk kalian, anak-anak muda, dimanapun kalian berada, yuk semangat dengan berbagai macam beban yang kita ampu di pundak kita. Kita harus tetap semangat, kita harus terus berpikir kreatif dan berinovasi lebih untuk kelangsungan hidup kita juga. Gue punya contoh nih, anak muda, dia berinovasi di bidang F&B, dia berpikir kreatif gimana caranya gue bisa sukses. Nih contohnya. Ini adalah Chipsna. Chipsna ini keripik pisang. Biasanya kan keripik pisang itu varian rasanya cuma 2. Original, kalau nggak coklat. Ini Chipsna punya 8 varian rasa. Dan yang paling gue suka, ini juga unik sih. Ayam bawang pedas. Itu ada di Chipsna. Gitu. Ini kan ukurannya 75 gram. Kalau untuk gue yang berbadan tambun ini ya kan kurang. Ini mah cuman ya elah lewat doang di lambung. Nah, Chipsna ini ada yang ukuran toplesnya 150 gram. Dia cocok buat temen nongkrong, cocok. Temen lagi gabut, cocok. Apalagi nonton film sambil nyemil-nyemil tuh biasanya wanita-wanita muda suka kan Anda kan? Iya. Yeah. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi, silakan kunjungi kalau kalian ingin mencoba rasa-rasa unik dari Chipsna. Chipsna bukan pisang biasa. Informasi selanjutnya nggak jauh-jauh nih dari Depok, kita jalan sedikit ya ke Universitas Indonesia. Kita harus bangga, kita harus seneng karena kenapa? Teman-teman kita, mahasiswa Universitas Indonesia telah memenangkan kompetisi ESG Symposium 2022. Nah, ESG Symposium ini adalah kompetisi yang memperlombakan inovasi di bidang energi. Gitu. Nah, kompetisi ini berlangsung di Thailand. Jadi, teman-teman kita, mahasiswa Universitas Indonesia ini telah mengalahkan seluruh kandidat-kandidat dari Asia Tenggara. Gila, keren gak? Tapi sebelum mereka terbang ke Thailand, mereka ikut perlombaan di dalam negeri dulu nih. Tapi gak main-main loh. 230 kandidat seluruh Indonesia mereka kalahkan dengan begitu mudahnya. Jadi gini, ini kan perlombaan di bidang inovasi dan energi. Mereka membuat panel surya dengan bahan yang beda dengan panel surya yang ada di pasaran. Gitu. Mereka mengambil limbah plastik untuk membuat panel surya tersebut. Kenapa terfikirkan akhirnya limbah plastik? Karena gini, ada fakta menarik nih. Jadi Indonesia ini adalah negara kita tercinta ini penyumbang limbah plastik terbesar. Itulah akhirnya yang menjadi motivasi kenapa limbah plastik ini menjadi bahan untuk pembuatan panel surya. Nah, kelebihannya adalah tentu pembuatannya lebih murah dari limbah plastik, ya kan? Perawatannya lebih mudah, dan juga nih, kelebihan yang tidak dimiliki oleh panel surya konvensional. Kalau panel surya konvensional itu kan harus terik nih, baru dia bisa menyerap sinar matahari. Kalau ini enggak. Cahaya redup pun dia bisa bekerja, dia bisa menyerap cahaya matahari walaupun redup. Itu yang tidak dimiliki oleh panel surya konvensional. Gitu. Dan ini juga menjadi motivasi untuk kita, terutama gue ya, kita kan anak muda. Ya walaupun muka gue agak tua dikit sih. Oke. Ini menjadi motivasi buat kita untuk terus berpikir kreatif, untuk terus menjadikan
diri kita, keluarga kita, dan juga Indonesia itu bangga. Jangan sampai seperti kasus yang tadi ya, kena beban, kena pikiran, HP segala macem, yang diselesain bukan masalahnya, yang diselesain bukan bebannya, yang diselesain orang tuanya. Oke, mungkin informasi itu aja yang bisa gue sampaikan pada episode kali ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Gue Umar, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share jika bermanfaat. Tunggu informasi-informasi selanjutnya hanya di Peristiwa.